Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafi dengan NIM 2510 1222 123 dari kelas A3 angkatan 2025. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis anatomi fungsional gerak olahraga pada lompatan basket, yaitu jump stop. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan menampilkan video pada gerakan lompat basket, yaitu jump stop. Yang pertama yaitu tentang pengenalan gerakan olahraga lompatan basket jump stop. Dalam basket, ini merupakan gerakan saat melakukan tembakan dari jarak jauh maupun sedikit dekat dengan posisi ring. Gerakan ini dilakukan dengan melibatkan koordinasi gerak pada tulang, sendi, dan otot. Gerakan ini terdapat beberapa fase, yaitu fase persiapan, fase tolakan, juga fase akhir. Semua gerakan ini melibatkan pada tulang paling berperan seperti femur, tibia, patella, tibia, fibula, tulang kaki, dan lain-lain. Juga pada sendi lutut dan pergelangan kaki. Dan otot dominan pada gluteus maximus, hamstring, dan lain-lain. Gerakan ini juga memiliki risiko cedera yang cukup tinggi, terutama pada ACL yang terjadi saat pendaratan dengan landing yang kurang tepat saat lutut diluruskan. Juga kurangnya kontrol keseimbangan badan. Maka dari itu dilakukanlah pemanasan terlebih dahulu yang agar tidak terjadinya cedera, juga melatih koordinasi tubuh dan otot terutama pada tulang, sendi, dan otot pada bagian bawah. Yang kedua yaitu adalah anatomi yang bekerja saat gerakan tersebut. Untuk yang awal yaitu ada fase persiapan. Tulang yang terlibat ada tulang femur, tulang patella, tulang tibia, ada tulang humerus, radius, dan ulna. Untuk sendinya ada panggul, lutut, pergelangan kaki, bahu, siku, dan pergelangan tangan. Untuk gerakan sendi ini ada fleksi panggul, fleksi lutut, dorsifleksi pergelangan kaki, fleksi bahu, fleksi siku, juga ekstensi pada pergelangan tangan. Untuk gerakan ini ada otot yang lebih dominan, yaitu ada quadriceps, hamstring, gluteus, rectus abdominis, erector spinae, deltoid, bicep brachii. Dan ada juga fungsi geraknya yaitu menurunkan badan dan menyimpan energi pada otot, menjaga keseimbangan, dan mempersiapkan arah dan akurasi shoot. Untuk fase tolakan, tulang yang utamanya ada femur, pada tulang paha, tulang tibia dan fibula, patella, tarsa, metatarsa, falang, humerus, radius, ulna. Untuk sendinya ada sendi panggul, lutut, pergelangan kaki, bahu, siku, dan pergelangan tangan. Untuk gerak sendinya yaitu ada ekstensi panggul, ekstensi lutut, plantar fleksi, pergelangan kaki, fleksi bahu, ekstensi siku, dan fleksi pergelangan tangan. Untuk ototnya ada gluteus maximus, quadriceps, gastrocnemius, dan soleus, juga rectus abdominis, dan erector spinae, deltoid, triceps brachii. Yaitu fungsinya untuk menghasilkan gaya dorong ke atas, dan fase persiapan mengubah energi menjadi lompatan, juga menentukan tinggi lompatan dan kekuatan shoot saat menentukan arah bola. Yang ketiga ada fase pendaratan. Tulang yang bekerja ada tulang femur, tibia dan fibula, patella, tarsa, metatarsa, falang, pelvis, dan vertebrae. Untuk sendinya ada sendi panggul, lutut, dan pergelangan
kaki. Untuk geraknya ada fleksi panggul, fleksi lutut, dorsifleksi pergelangan kaki. Untuk ototnya ada quadriceps, hamstring, gluteus maximus, gastrocnemius, dan soleus, rectus, abdominis, dan erector spinae, yaitu fungsinya untuk menjaga benturan saat menyentuh lantai dan menjaga keseimbangan tubuh, mencegah terjadinya cedera, dan mengontrol posisi tubuh untuk mendarat. Untuk selanjutnya ada teknik gerak yang benar saat melakukan gerakan lompatan. Yang pertama yaitu berdiri dengan kaki selebar bahu, lutut kita sedikit menekuk. Yang kedua, pinggul sedikit fleksi, badan tegak, tidak terlalu condong. Yang ketiga ada siku yang difleksi sekitar 90 derajat mengarah ke ring dan tidak melebar. Yang keempat, pinggul ke lutut dan pergelangan kaki harus siap dan kuat. Yang kelima, tumit kaki terangkat saat mendorong. Yang keenam, bahu tetap stabil, tidak miring, dan badan tetap tegak. Yang ketujuh, setelah itu mendarat dengan dua kaki bersamaan. Yang kedelapan, lutut sedikit menekuk, badan merata, tidak menunduk. Yang kesembilan yaitu tumit depan dahulukan saat mendarat agar menjaga keseimbangan saat pendaratan. Selanjutnya ada risiko cedera jika salah teknik saat melakukan jump stop pada fase pendaratan. Yang pertama bisa terjadinya ACL atau anterior cruciate ligament, yaitu penyebabnya karena mendarat dengan satu kaki dengan keadaan lutut kaku atau lurus. Dampak terjadinya ACL ini bisa menyebabkan pergeseran tulang, risiko robek, dan hamstring lemah tidak mampu lagi menahan. Dan ada juga yang kedua yaitu cedera pada pergelangan kaki atau ankle. Penyebabnya yaitu mendarat di kaki pemain lain dengan posisi kaki tidak kuat atau tidak sejajar saat landing. Dampak ankle ini bisa menyebabkan nyeri pada pergelangan kaki dan terjadi perbengkakan dan sulit saat berjalan, dan keseimbangan menurun juga tidak stabil. Yang terakhir yaitu ada tips untuk pencegahan cedera gerakan lompat basket pada jump stop. Yang pertama itu bisa melakukan latihan pemanasan dan peregangan dinamis sebelum latihan atau pertandingan. Yang kedua, menggunakan teknik jump stop yang benar terutama saat tolakan, posisi tubuh di badan, dan pendaratan dengan kaki secara seimbang dan lutut sedikit ditekuk untuk mengurangi tekanan pada sendi. Dan gunakanlah sepatu yang sesuai dan memiliki daya cengkraman serta bantalan yang baik. Dan perkuat otot kaki inti dan pergelangan kaki untuk meningkatkan stabilitas tubuh. Pastikan lapangan dalam kondisi aman, bersih, dan tidak licin. Dan istirahat yang cukup serta penuhi kebutuhan cairan tubuh agar performa dan konsentrasi tetap optimal. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.